Begitu ada sebuah pondok pesantren rubuh, saudara. Pondok pesantren bersejarah, itu pondok pesantren tua Al-Khazini, saudara. Pondok pesantren Buduran di Pasuruan, saudara. Sidoarjo, saudara, Jawa Timur. Apa yang terjadi? Oh, langsung digoreng sama mereka yang anti Islam. Digoreng, kiainya dimaki-maki, kiainya disalahkan, saudara. Bahkan kiainya dituntut supaya dipenjara, dianggap itu kejahatan kiai, kejahatan pesantren, saudara. Nggak sampai di situ, video kerjasama santri membangun pondok pesantren Lirboyo, saudara, yang sekian lantai itu lagi ngecor, biasa santri kerjasama, betul? Wah, langsung diekspos. Apa dia bilang? Lihat tuh pesantren Lirboyo, santri diperbudak, kiai-kiainya jahat, kurang ajar. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Pondok-pondok pesantren mulai dihina. Anda buka medsos, Anda buka Twitter, saudara, Anda buka TikTok, di mana-mana kiai dihina-hina, pesantren dihina-hina. Mereka terus cari-cari dasar, saudara, cari-cari celah untuk menghina semua pesantren. Betul? Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati as-sa'idati at-tayyibati al-mubarakah la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Satu kebahagiaan bagi kita semua pada malam hari ini hadir dalam acara yang penuh keberkahan, acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus wa nafa'ana bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan malam hari ini juga sangat banyak kiai berkumpul bersama kita di tempat ini. Tadi ada Kiai Haitami yang sudah menyampaikan sambutan yang singkat, padat, ringkas, jelas, luar biasa, mengingatkan kita semua untuk senantiasa menjaga persatuan. Kemudian saudara, bersama kita juga di sini saudara banyak kiai-kiai yang lain. Ada Kiai Mudzakir, imam daripada Masjidil Istiqlal, yang tadi sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kemudian di sini ada Kiai Nasir, ini sahabat kita saudara. Nah, beliau ini luar biasa, di mana-mana memimpin saudara, yaitu gasaid saudara, dengan gaya orang-orang Mekah. Cara bacanya saudara, cara qasidahnya, alhamdulillah menambah keberkahan buat kita semua. Nah, kemudian di sini juga hadir bersama kita orang tua kita, guru kita, ayahanda kita, Kiai Haji Munawir Asli saudara. Nah, kalau mereka-mereka yang ingin tahu bagaimana hubungan para habaib dan para kiai di Jakarta, silakan tanyakan ke beliau saudara. Beliau ini gudang sejarah habaib dan ulama-ulama yang ada di Jakarta ini saudara.
Jadi kalau Anda sudah dengar bagaimana paparan beliau tentang hubungan para ulama dan habaib di Jakarta ini, saudara, maka kita tahu bahwa hubungan habaib dan kiai di Jakarta sulit untuk diadu domba oleh siapapun. Alhamdulillah. Di sini juga ada Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, saudara. Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis ini ketua umum daripada Persada 212, yaitu Persaudaraan Alumni 212. Nah, jadi kalau ada saudara-saudara kita di sini ingin tahu lebih banyak tentang apa dan bagaimana perjuangan di Palestina, saudara, karena beliau pernah kita kirim melalui DPP FPI di awal tahun 2000-an ketika terjadi serangan besar-besaran Israel ke Palestina. Ketika itu, saudara, beliau pernah kita kirim dengan beberapa pengurus DPP FPI ke Gaza, Palestina, saudara. Dan sampai hari ini beliau menjadi pintu gerbang untuk komunikasi berhubungan dengan para pejuang. Jadi kalau ada yang mau tahu, tanya panjang lebar soal Palestina, tanyakan ke Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Begitu juga di sini ada yaitu Ibunda Syarifah Fadilah binti Ahmadun Al-Attas. Kita doakan semua, mudah-mudahan mereka keluarga besar daripada Sohibul Hol diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Bangun masjid. Setelah dibangun masjid, Nabi wajibkan sahabat untuk sholat di masjid, saudara. Ada apa, saudara? Ada apa? Ya, Nabi lihat di Madinah ini ada Ansor yang datang dari Mekah, adalah muhajirin. Banyak di antara mereka tidak saling kenal, saudara. Bagaimana mau dipersaudarakan kalau mereka tidak saling kenal? Maka itu beliau bangun masjid dulu. Setelah bangun masjid, ajak sholat berjamaah. Sehari semalam berjamaah 5 kali, saudara. Yang namanya muhajirin dan ansor, kalau sholat di masjid 5 kali sehari, 5 kali ketemu, saudara. Yang tidak kenal jadi kenal, yang sudah kenal jadi akrab, yang sudah akrab jadi saling sayang. Kalau sudah saling sayang, mereka akan suka berbagi suka dan duka. Kalau sudah begitu, nggak usah diragukan tentang persatuan dan persaudaraan mereka. Betul? Betul. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Salat berjamaah di masjid, semua salat. Yang ketiga apa? Setelah mereka saling kenal, setelah mereka saling sayang, setelah mereka muhajirin dan ansor siap untuk berbagi suka dan duka, langkah yang ketiga, Nabi persaudarakan muhajirin dan ansor, saudara. Ambil satu muhajirin, ambil satu ansor, dipersaudarakan oleh Nabi, saudara. Dan ketika itu ayat warisan belum turun, saudara. Hukum persaudaraan muhajirin dan ansor saling berbagi warisan. Subhanallah, nggak sampai di situ. Nabi tetapkan ansor yang punya harta, karena mereka memang pribumi, saudara, yang hidup di Madinah, membagi 2 hartanya untuk kalangan muhajirin. Kenapa? Karena muhajirin datang dari Mekah tanpa punya harta. Harta mereka dijarah oleh kafir Quraisy, tanah mereka diambil oleh kafir Quraisy. Banyak orang-orang muhajirin datang ke Madinah, saudara, dalam keadaan miskin, gak punya apa-apa. Nabi saudarakan, saudara. Makanya begitu dipersaudarakan, apa yang terjadi? Ansor tenteng saudara muhajirinnya, ayo ke rumahku. Sampai di rumahnya ditunjukkan, ini kebunku, kita bagi 2, separuh untukku, separuh untukmu. Ada lagi ansor yang bawa muhajirin, dia buka lemarinya, ini hartaku, ini dinarku, ini dirhamku, ini mata uang emasku, ini mata uang perakku, bagi 2. Subhanallah, dipersaudarakan, saudara. Nah, kenapa harus dipersaudarakan sedemikian rupa? Karena Nabi lihat dengan mata kepalanya, saudara. Ekonomi di Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Pasar-pasar di Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan Nabi lihat banyak orang-orang di Madinah yang kejerat utang. Utang, saudara, dengan bunga yang berlipat-lipat mencekik, saudara. Bagaimana cara membebaskan orang-orang Islam dari jeratan utang Yahudi yang penuh riba? Nabi lakukan, saudara. Bagaimana cara Nabi melakukannya alaihi salatu wassalam? Itu tadi, setelah bangun masjid, sudah sholat berjamaah, sudah saling kenal, dipersaudarakan. Hukum persaudaraan
bagi dua suka dukanya, saudara. Kenapa Nabi lakukan itu? Karena Nabi tahu semiskin-miskinnya orang Ansor, mereka masih punya kebun. Semiskin-miskinnya Ansor, mereka masih punya rumah. Tapi orang-orang Muhajirin nggak punya apa-apa, saudara. Tapi jangan lupa, ada yang menarik. Kenapa di Madinah kok orang Yahudi yang kuasai ekonomi? Oh, ternyata orang-orang Madinah banyak nggak pandai berniaga, saudara. Orang-orang Ansor punya uang, punya simpenan, punya tanah, punya kebun, tapi nggak pandai berniaga, apalagi bersaing oleh dengan orang-orang Yahudi, saudara. Beda dengan orang-orang Muhajirin. Kota Mekah itu kota persinggahan, dari selatan ke utara, utara ke selatan. Pedagang pergi, mereka mampir ke Mekah, saudara. Orang-orang Mekah dari mereka kecil udah biasa dagang, saudara. Jadi orang-orang Muhajirin ahli soal perniagaan, ahli soal berdagang, saudara. Nah, maka itu yang Ansor punya harta bagi ke Muhajirin. Muhajirin begitu dapat harta, Nabi yang perintahkan, berangkat kalian ke pasar, dagang. Subhanallah, saudara. Begitu mereka berdagang, nggak sampai 2 tahun, saudara, muncul saudagar-saudagar baru di tengah umat Islam, saudara. Ada Utsman ibn Affan, ada Abdurrahman ibn Auf, saudara. Oh, masih banyak lagi. Muncul saudagar-saudagar, muhajirin pada kaya, saudara. Dan nggak sampai di situ, saudara. Orang-orang kaya umat Islam didorong oleh Nabi, jangan sampai orang miskin minjam lagi berutang kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang Yahudi yang digirat yaitu dengan bunga. Jadi mereka minta kepada Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf dan lain sebagainya, utangin kepada umat Islam yang nggak punya uang, yang butuh dana untuk ini dan itu, utangin tanpa bunga. Masya Allah. Apa yang terjadi, saudara? Rame-rame umat Islam meninggalkan pasar Yahudi. Umat Islam rame-rame, nggak ada lagi yang mengutang kepada Yahudi. Dan ketika itu Allah haramkan itu riba, saudara. Subhanallah. Nggak sampai 4 tahun, saudara, pasar Yahudi gulung tikar, bangkrut, berganti dengan pasar-pasar Islam, saudara. Itulah cerdasnya, hebatnya, piawainya Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya semua, Nabi kita cerdas tidak? Pandai tidak? Pintar tidak? Piawai tidak? Takbir, sallu ala nabi. Jadi saudara, cara mengalahkan ekonomi kafir, Nabi nggak suruh bakar pasarnya, nggak ada. Nabi nggak suruh tuh rampok mereka, jarah mereka, bakar gudang mereka, nggak ada, saudara, nggak ada. Nabi bersaudarakan. Nah, maka itu apa yang dikatakan tadi oleh Kiai Haitami, persatuan itu penting, saudara. Persaudaraan itu penting. Nah, sekarang dalam soal ekonomi kita bisa ini cuma marah-marah sama 9 naga, kita marah 9 naga, kita caci maki, kita celak. Tapi apa yang terjadi di lapangan, saudara? Fakta, banyak umat Islam kalau lagi tanggung bulan, belum gajian, duit lagi nggak ada, saudara, itu ngutangnya ke warung Pak Haji. Betul. Pak Haji lagi nggak punya duit nih, ngutang gula, ngutang beras. Betul, Bu? Betul. Begitu lagi gajian, duit gede di awal bulan, saudara, dia bawa bininya, bawa anaknya, dia shopping ke mall-mall yang punya orang kafir. Betul? Ayo ngaku, betul tidak? Bagaimana nggak bangkrut warung Pak Haji? Giliran ngutang ke Pak Haji, saudara, giliran cash duit banyak, shopping. Jujur, banyak ya yang begitu? Banyak ya yang begitu? Mestinya saat kita ngutang sama Pak Haji, lagi gajian, belanja juga dong ke Pak Haji, saudara. Bu, saya mau tanya, di kampung ibu ada Indomaret gak? Ada Alfamaret gak? Bisa ngutang? Ayo, bisa ngutang? Bisa ngutang? Kalau nggak dilempar lo mau security. Nggak bisa ngutang, saudara, cash mesti bayar, betul? Tapi di warung Pak Haji boleh ngutang nggak? Ya, warung Pak Haji, saudara, kita boleh ngutang mahal-mahal dikit, belanja sesama muslim. Setuju tidak? Setuju tidak? Ini gara-gara begini nih, saudara, beberapa tahun yang lalu
FPI saudara ketika itu mengkampanyekan belanja sesama muslim. Saudara, itu aktivis FPI di daerah ditangkap-tangkapin. Kenapa ditangkap saudara? Mereka bilang ini adalah ucapan rasis dan fasis, serta kata mereka saudara, gara-gara itu tadi saudara, apa yang terjadi saudara, itu namanya mengadu domba antara umat Islam dengan umat agama lain. Bahkan dianggap itu apa? Dianggap pernyataan kebencian. Beberapa pengurus FPI di Jawa Tengah, di Jawa Timur ditangkap saudara, hanya gara-gara nulis di spanduk, ayo belanja sesama muslim, gitu loh Pak. Maka mereka bilang apa? Ini teroris ekonomi. Teroris ekonomi. Tapi sekarang masa bodoh lah, mau dibilang teroris kayak apa? Saya mau ajak semua, siap belanja sesama muslim, siap belanja sesama muslim. Takbir, sallu ala nabi. Beberapa tahun yang lalu di Malaysia, di Kuala Lumpur saudara, di Kuala Lumpur orang-orang Melayu muslim kompak saudara, semua nggak mau belanja di mal-mal orang-orang kafir saudara. Tahu yang terjadi? Dalam 1 bulan semua mal bangkrut saudara. Mereka kompak sampai ini pedagang-pedagang saudara menurunkan harganya. Mereka jual harga rugi, tetap nggak ada yang beli saudara, sampai mereka lapor ke Perdana Menteri saudara. Nah akhirnya apa saudara yang terjadi? Ya, pedagang-pedagang muslim bukan memusuhi mereka, tapi berikan kesempatan bersaing yang adil. Jangan dari hulu sampai ke hilir mereka yang kuasai, betul? Berhasil saudara, kalang kabut mereka, sampai mereka jatuhkan harga, jual rugi saudara. Nah terakhir begitu mereka setuju bagi-bagi saudara, yang di hulu, yang di hilir nggak boleh dikuasai sama mereka saja. Menang Melayu muslim di Malaysia. Sekarang saya tanya, kalau Malaysia bisa, Indonesia bisa tidak? Bisa tidak? Kuncinya apa? Bersatu dong, jangan mau diadu domba. Siap bersatu? Saya mau tanya yang semangat semua, siap bersatu? Siap bersaudara? Betul? Takbir. Nah saudara, ada kabar penting saya mau sampaikan saudara. Ada pihak-pihak yang ingin memecah belah kita. Saya langsung saja menyatakan ini adalah operasi intelijen hitam, operasi mereka-mereka yang benci kepada Islam saudara. Ini bahaya. Kemarin ini target mereka habaib, hancurkan habaib, fitnah nasabnya, bubarkan pengajiannya, bongkar kuburannya di mana-mana saudara. Dan saya sudah ingatkan dari beberapa bulan yang lalu, ingat, ini bukan hanya habaib yang akan dimusuhi. Besok begitu habaib sudah mereka hancurkan, mereka akan hancurkan kiai, mereka akan hancurkan pesantren, mereka akan hancurkan santri saudara. Dan hari ini terbukti saudara. Begitu mereka merasa sudah berhasil mempermalukan habaib, menghina habaib, memfitnah habaib, lalu apa yang terjadi sekarang saudara? Kita lihat, begitu ada sebuah pondok pesantren rubuh saudara, pondok pesantren bersejarah, itu pondok pesantren tua Al-Khazini saudara, pondok pesantren Buduran di Pasuruan saudara, Sidoarjo saudara, Jawa Timur. Apa yang terjadi? Oh langsung digoreng sama mereka yang anti Islam, digoreng, kiainya dimaki-maki, kiainya disalahkan saudara, bahkan kiainya dituntut supaya dipenjara, dianggap itu kejahatan kiai, kejahatan pesantren saudara. Nggak sampai di situ, video kerjasama santri membangun pondok pesantren Lirboyo saudara, yang sekian lantai itu lagi ngecor, biasa santri kerjasama, betul? Wah langsung diekspos. Apa dia bilang? Lihat tuh pesantren Lirboyo, santri diperbudak, santri diperbudak, kiai-kiainya jahat, kurang ajar, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Pondok-pondok pesantren mulai dihina. Anda buka medsos, Anda buka Twitter saudara, Anda buka TikTok, di mana-mana kiai dihina-hina, pesantren dihina-hina. Mereka terus cari-cari dasar saudara, cari-cari celah untuk menghina semua pesantren, betul? Betul? Sampai saudara pimpinan Lirboyo, Kiai Haji
Mansur Anwar Mansur. Nah, saudara, Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Anwar Mansur, saudara. Beliau adalah keturunan yang kesekian daripada pendiri yaitu Pondok Pesantren Lirboyo, saudara. Kiai yang sudah sepuh, kiai yang tiap hari ngajar berdasarkan kesaksian para santrinya, saudara. Itu dari jam 7 pagi sampai jam 12 nggak bergerak dari tempat duduknya, saudara. Buka kitab bacakan, buka kitab bacakan, saudara. Hanya hal-hal yang sepele itu kiai dicaci maki, itu kiai direndahkan. Kurang ajar tidak? Insya Allah, saudara, hati-hati ya. Kemarin habaib yang diserang, sekarang lagi giliran kiai. Ini giliran santri-santri, saudara. Ada yang bilang itu kehidupan pesantren, kehidupan feodalisme, itu kehidupan memperbudak. Santri diperbudak, santri disuruh kerja, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, kejelekan-kejelekan oknum-oknum di pondok-pondok pesantren, berbagai pondok pesantren diangkat. Ada oknum yang memperkosa, ada oknum yang bicara jelek, ada oknum yang berperilaku tidak baik. Itu dijadikan dasar semua pesantren, saudara, dianggap, saudara, tempat sampah kejelekan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saudara, iya, kiai tidak maksum, sama dengan habaib tidak maksum. Iya, di antara habaib juga ada orang yang tidak bagus, betul? Di kiai juga ada yang perilakunya tidak bagus, saudara. Tapi jangan oknum 1-2 yang tidak bagus terus dipukul rata, dianggap semua ulama jelek, semua pesantren jelek. Kurang ajar itu. Saya mau tanya sekarang ini masyarakat Jakarta Barat, kalau ada orang Jakarta katakan 5 atau 10 orang nyolong, mau gak dibilang orang Jakarta semuanya adalah maling? Boleh begitu? Boleh dibilang orang Jakarta maling itu semua gara-gara yang nyolong 10 orang? Mau dibilang maling? Apa boleh dibilang maling? Enggak boleh. Ada 1-2 ustadz, saudara, salah, saudara. Apa boleh dikatakan semua ustadz, semua kiai salah? Boleh dikatakan semua kiai salah? Ada habib yang nggak benar, 1-2 habib. Apa boleh dikatakan semua habib pemabuk, semua habib maling, semua habib jahat? Boleh? Nggak boleh, saudara. Maka itu pakailah kecerdasan kita, jangan kita kena hasutan. Maka itu betul yang dikatakan Kiai Haitami tadi, kita harus bersatu. Siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Saudara, hati-hati ya, jangan kurang ajar kepada ulama, jangan kurang ajar kepada kiai, saudara. Jangan. Saya sedih sampai meneteskan air mata. Ada kiai, saudara, yang pondoknya rubuh, 66 santri atau 67 santri meninggal dunia dalam keadaan sedih, terus diserang, dicaci maki, dijelek-jelekin, saudara. Apa? Terus Kiai Haji, saudara, Anwar, saudara, yang kemarin ini di Lirboyo, saudara, Kiai Haji Anwar Mansur, saudara, Masya Allah, sudah sepuh, orang tua, muridnya puluhan ribu, saudara, sudah menyebar di mana-mana tempat bikin pondok pesantren. Siapa yang nggak tahu Lirboyo, saudara? Itu gudangnya kiai, melahirkan berbagai macam ulama, termasuk guru di pondok pesantren Markas Syariat Kiai Haji Asep Jailani, itu juga lulusan Lirboyo, saudara, yang kitabnya dipakai di Hadramut, saudara, untuk dipelajari di majelis-majelisnya habaib. Masya Allah, saudara, ini nggak sembarangan. Hanya gara-gara persoalan kecil, saudara, wah, dihebohkan. Nggak sampai di situ, saudara. Ada tamu datang ngasih duit ke kiai, wah, difoto, langsung dibilang, saudara, ini kiai cuma ngumpulin harta, ini kiai memperkaya diri. Kurang ajar. Saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara, tamu ngasih kiai duit, boleh gak? Boleh gak? Halal tidak? Tuh kiai nggak nipu, tuh kiai nggak minta. Ada apa, saudara? Hanya gara-gara 1 amplop kiai langsung digelek-gelekin, kiai doyan duit, kiai ngumpulin harta, kiai meres umat. Apa? Maka itu saya mau tanya nih semua di sini nih, siap bela ulama, siap bela kiai, takbir. Hati-hati, saudara, jangankan di pesantren, Pak, Bu, ya, di masyarakat Madura, Habib Hanif sering ke Madura ini, saudara. Itu masyarakatnya kalau datang kiai dari daerah, oh, kiai datang dari Jawa Tengah, atau kiai datang dari Jakarta, atau habib yang datang, itu satu kampung ngantri semua, saudara.
Dia nggak kasih Habib kiainya pulang sebelum mereka cium tangan. Dia kiainya bilang udah nggak usah, enggak. Mereka sedih, saudara, merasa diabaikan kalau nggak disalami. Dan Anda tahu setiap salaman dia kepelin duit 1.000 perak, 2.000 perak, 5.000 perak, saudara. Semua, siapa aja, mau kiai kek, mau Habib kek, mau ustadz kek, saudara, ada tamu dari luar dia kepelin. Ada istilahnya tuh di Madura. Nah, di Madura tuh ada istilahnya, apa tuh namanya tuh? Ada istilahnya, nyampen. Nah, ada istilahnya di Madura, saudara. Itu udah tradisi, itu adat istiadat mereka. Bukan mereka mengkultus ulama, bukan ulama feodalisme, bukan ulama merendahkan umat, bukan kiai meres umat. Itu tradisi, kearifan lokal, wajib kita hormati, betul? Takbir. Saya pernah ke Madura, saudara. Saya mau pulang, saya bilang tangan udah capek, udah nggak usah lah. Saya nggak mau. Oh, sedih mereka, nangis, sudah. Mereka ngantri 2.000 orang, bayangin dengan ngantri, kita mesti selaman. Kita selaman 2.000 orang, tiap orang ngasih 1.000, kita ambil, ngasih 2.000, kita ambil. Enggak banyak ngasih 1.000, 2.000, saudara. Ya memang kalau dikumpulin jadi banyak, saudara. Oh, tangan kita selaman 2.000 orang, pulang diurut. Mending diurut, datang ke dokter ortopedi, saudara. Tetapi itu ada yang wajib kita hormati, betul? Takbir. Jangan bilang, oh kiai ini feodal, orang cium tangan mesti bayar. Enggak ada yang suruh bayar, saudara. Itu tradisi mereka. Coba Anda hina tradisi mereka, satu Madura akan marah, saudara. Betul? Lagi pula, saudara, kiai dikasih santri 1.000, 2.000, dikasih umat. Ada apa sih? Masalah sepele dibesar-besarkan, saudara. Sampai kiai dihina-hina, sampai pesantren dihina-hina, sampai santri dihina-hina. Nah, sekarang saya mau tanya nih semua, siap bela kiai? Siap bela ulama? Siap bela santri? Takbir. Dulu pada saat saya pertama kali pulang dari Saudi Arabia, saudara, saya ngisi di tempat Habib Hussein Al-Attas di pengajian Majelis An-Nur di Tangerang, saudara. Selesai acara, saya diri di samping Habib Hussein. Ini yang selaman, setiap selaman ngasih 500 perak, ngasih 1.000 perak. Saya tolak, ngasih 1.000 saya tolak, ngasih 5.000 saya tolak, pokoknya saya tolak, saudara. Digewer saya sama Habib Hussein. Habib Hussein diam, dia, saudara, saya nolak dia. Begitu selesai, saya dipanggil ke kamarnya. Habib Rizik, itu mereka ngasih 1.000 rupiah, 500 rupiah karena mahabbahnya, cintanya. Jangan dikecewakan, nanti mereka kecewa. Masih mending kalau sekedar kecewa. Kalau mereka nanti suudzon, oh Habib dikasih 1.000 ditolak, maunya 5 juta kali ini. Nanti kalau mereka suudzon kan jadi dosa. Terima. Soal nanti setelah kumpul antum mau sedekah lagi, sedekahin, tapi terima. Ditegur saya, saudara, maklum ini kan murid baru nih, baru pulang dari Saudi, nggak tahu tradisi, saudara. Saya tolak, bukan tolak karena sombong, memang saya nggak sampai hati mengambil, nggak enak, malu. Tapi setelah saya diberikan nasihat, digewer oleh Habib Hussein Al-Attas, saudara. Habib Hussein Al-Attas ini cucu daripada makam keramat Empang, saudara. Nah, njitnya Habib Ahmad Lel, mana Habib Ahmad? Ada di atas. Nah, bin Muhdar bin Hussein, saudara. Digewer, nggak boleh. Nah, semenjak saat itu, saudara, saya tidak pernah menolak. Hatta diberikan cuma 200 perak, 50 perak, saudara, terima. Itu dalilul mahabbah, itu ramzul mahabbah. Jangan kecewakan umat. Itulah yang dilakukan oleh para kiai kita, bukan kiai-kiai kita meres umat, betul? Maka itu saya mau tanya, nih yang ngejelek-jelekin kiai sekarang kurang ajar tidak? Saya mau tanya, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Baik, saudara, supaya anda tahu, saudara, gimana sih jasa para ulama kita, saudara. Bapak ibu yang saya cinta, pesantren itu udah ada sebelum Indonesia lahir. Indonesia belum ada, pesantren udah ada.
kiai-kiai udah ada. Dan di zaman penjajahan Belanda, siang kiai buka kitab, malam hari kiai angkat bedil, serbu posko-posko penjagaan Belanda, saudara. Kalau di Betawi, Bekasi terkenal Kiai Haji Nur Ali, saudara. Kiai Haji Nur Ali ini, saudara, di Bekasi siapa yang nggak tahu, saudara? Siang buka kitab, malam angkat bedil. Beliau diangkat jadi pahlawan nasional, saudara. Beliau pemimpin, beliau mujahid, ulama sekaligus pejuang. Nah, jadi saudara, jangan main-main dengan ulama-ulama kita. Dulu tentara nggak ada. Jadi yang lawan penjajah, saudara, pada datang ke kita siapa? Tentara. Kita nggak punya tentara kok. Nggak ada tentara, saudara. Yang melawan mereka adalah laskar-laskar Islam. Dulu kiai-kiai bikin laskar-laskar Islam. Pesantren-pesantren punya laskar-laskar Islam, saudara. Laskar-laskar itulah yang bersatu perang melawan daripada penjajah, saudara. Takbir. Dan akhirnya laskar-laskar tadi tahun 45 disatukan, saudara, dijadikan tentara Indonesia, saudara. Dan diangkatlah, saudara, Pak Sudirman menjadi panglima besarnya. Siapa Jenderal Sudirman? Beliau adalah ustadz di Madrasah Ibtidaiyah di Yogyakarta, saudara. Subhanallah. Tentara itu lahir dari rahim ulama. Tentara itu lahir dari rahim Islam. Tentara itu lahir dari laskar-laskar Islam, saudara. Jasa ulama, jasa pesantren dalam perjuangan kemerdekaan kita tidak bisa kita lupakan, saudara. Betul? Baik, sebelum saya akhiri, saudara, saya punya catatan. Saya mau tunjukkan kepada anda biar anda tahu, saudara, bagaimana perjuangan-perjuangan pondok-pondok pesantren kita, saudara. Mari kita lihat, saudara. Pertama yang saya mau tunjukkan kepada anda semua, pesantren tertua di Indonesia berdasarkan catatan sejarah masyarakat Aceh itu adalah Dayah Cotkala di negeri Perlak, saudara. Dayah itu artinya pesantren. Orang Aceh bilang Dayah. Pesantren Cotkala Perlak, saudara, pesantren tertua di Indonesia, itu sudah didirikan tahun 899 Masehi Miladia. Artinya 1225 tahun yang lalu, saudara. Di zaman khalifah-khalifah kekhilafahan Turki Utsmani dan lain sebagainya, mereka sudah masuk dai-dai ke Aceh, saudara. Kemudian baik, saudara, kalau kita lihat di tanah Jawa, saudara, di tahun 1475, saudara, Belanda belum datang. 1475 dibangun sebuah pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu di Kebumen, Jawa Tengah, saudara. Ini pesantren tertua, saudara, di tanah Jawa, saudara, bahkan kedua setelah yang di Aceh tadi, saudara, di seluruh Nusantara. Yang mendirikan adalah Sayyid Muhammad Isom Al-Hasani, saudara. Nah, kemudian setelah itu di tahun 1718 mulai dirintis Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, yang kemudian berdiri tegak tahun 1745, saudara. Tapi ngerintisnya dari tahun 1718, saudara. Siapa yang mendirikannya, saudara? Dan sudah berapa umurnya sampai saat ini, saudara, pondok pesantren tersebut? Pondok pesantren tersebut kalau dari mulai merintisnya usianya sudah 307 tahun. Tapi dari berdirinya Sidagiri sudah 280 tahun, saudara. Umur Indonesia baru berapa tahun? 80. Sidagiri 280 tahun. Tuaan mana? Saya mau tanya, tuaan mana? Tuaan Indonesia atau Sidagiri? Tuaan Indonesia apa pesantren? Betul. Takbir. Enggak main-main, saudara. Kemudian kita lihat lagi, saudara, tahun 1838, catat, 1838 didirikan di Tambak Beras Pondok Pesantren Bahrul Ulum, saudara. Yang mendirikan adalah Kiai Haji Abdus Salam yang biasa dipanggil Mbah Soiho. 1838
Dan tahun 1800 saudara 52 didirikan pondok pesantren Langitan di Tuban oleh Kiai Haji saudara Muhammad Nur. Yang kemarin terakhir ulama terkenal dari sana di zaman Gus Dur adalah Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan saudara, rahimahullah. Luar biasa saudara. Kemudian kita lihat lagi tahun 1852, ini 1800-an semua saudara. 1861 setelah Langitan saudara berdiri pondok pesantren Syekhuna Khalil Bangkalan di Madura saudara. Sampai hari ini pesantrennya masih ada semua saudara. Sidagiri masih ada, Langitan masih ada saudara, Syekhuna Khalil juga pondok pesantrennya masih ada saudara. Kemudian berikutnya lagi tahun 1885 didirikan pondok pesantren saudara Darul Ulum Jombang oleh Kiai Haji Tamim Irsyad dari Bangkalan. Kemudian kita lihat lagi tahun 1899 didirikan pondok pesantren Tepu Ireng Jombang oleh pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu saudara. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya tahun 1910 saudara didirikan pondok pesantren Lirboyo di Kediri saudara. Siapa yang mendirikannya saudara? Kiai Haji Abdul Karim, yang saat ini saudara kita tahu dipegang oleh Kiai Haji Anwar Mansur, yang kemarin lagi diolok-olok saudara oleh kelompok-kelompok yang benci ulama. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Dan kata dari Ponpes Lirboyo saudara lahir Kiai Haji Maimun Zubair, lulusan Lirboyo saudara. Kiai Haji Mustafa Bisri saudara, lulusan Lirboyo saudara. Kiai-kiai besar sembarangan aja menghina pesantren saudara. Baik, saya bacakan lagi di sini saudara. Kemudian tahun 1912 kita pindah ke Sumatera saudara, didirikan pondok pesantren Al Mustofawiyah di Purbabaru daerah Mandailing saudara. Siapa yang mendirikannya? Syekh Mustafa Husain Al-Mandaili. Kemudian tahun 1920 saudara, 1920 didirikan pondok pesantren Al-Khazini Buduran yang kemarin rubuh saudara. Didirikan 1920, sekarang kita udah tahun 2025, berarti umurnya lebih gak dari 100 tahun lebih saudara. Jangan sembarangan menghina ulama, menghina pondok pesantren saudara. Lanjut baik, tahun 1923 kita belum merdeka saudara, didirikan pondok pesantren Dinia Putri Padang Panjang Sumatera Barat, yang mendirikannya seorang nyai saudara, seorang perempuan saudara. Siapa namanya? Nyai Rahma El Yunusiyah saudara, perempuan dari pesantren tahun 1923 saudara, bahkan diangkat jadi pahlawan nasional. Nah kemudian kita lihat lagi saudara, tahun 1925 pondok pesantren Al-Falah Ploso, pondok pesantren Al-Falah di Ploso saudara, didirikan tahun 25 oleh Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman saudara. Baik, kita lanjutkan tahun 1926 pondok pesantren modern Gontor di Ponorogo didirikan saudara, yang dirikan Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, Kiai Haji Imam Zarkashi rahimahumullahu ta'ala. Kiai Kamal di samping saya, ini alumni pondok pesantren modern Gontor saudara. Takbir, sallu ala nabi. Berarti saya tanya, pondok-pondok pesantren saudara berjasa tidak? Berjasa tidak? Mana lebih dulu pesantren sama Indonesia? Mana lebih dulu pesantren dengan merdekanya Indonesia? Pesantren saudara. Baik, kita lanjutkan saudara. Tahun 1930, oh ini menarik, ada beberapa pesantren berdiri saudara. Satu di Sulawesi Selatan, pondok pesantren As'adiyah Sengkang Sumsel saudara, yaitu Syekh Muhammad As'ad Al-Bugisi. Kemudian di tahun yang sama berdiri pondok pesantren Al-Khairat di Palu Sulawesi Tengah saudara, Palu Sulawesi Tengah saudara. Kemudian ada lagi
masih 1930, Pondok Pesantren Ittihadul Islamiyah Lombok yang didirikan oleh Saleh Harhara, saudara. Luar biasa di mana-mana. Nah, baru pada tahun 1937 di Lombok didirikan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon, saudara. Nah, kemudian gak sampai di situ. Di tahun 1945, beberapa bulan sebelum kita merdeka, bulan Februari tahun 1945, didirikan Pondok Pesantren Darul Hadis Malang oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih. Takbir, sallu ala nabi. Nah, sementara yang kita haulkan hari ini yaitu Habib Hasan bin Ahmad Baharun membangun pondok pesantrennya pada tahun 1981, saudara. Nah, kalau saya sebutkan yang kemari banyak, saudara. Ada dalwa, saudara, ada pondok-pondok lain begitu banyak. Tapi tadi saya sengaja sebutkan yang sebelum kita merdeka, saudara. Jadi jangan, saudara, sekali-kali kita hinakan pondok. Mau kritik pondok silakan, mau kritik ulama silakan, mau kritik kiai silakan. Tapi kritik ada caranya, betul. Kritik ada adabnya, betul. Takbir. Saya mau tanya semua yang ada di sini, apa Anda rela kiai-kiai kita dihinakan? Apa Anda rela pesantren-pesantren kita dihinakan? Apa Anda rela kaum santri dihinakan? Rela tidak? Siap bela ulama, siap bela santri, siap bela pesantren. Takbir, sallu ala nabi. Saudara, jangan main-main sama ulama. Nabi mengatakan al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Saudara, kita tidak bertemu nabi, tapi kita masih bertemu dengan para pewarisnya, para ulamanya, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, saudara, nggak sampai di situ. Allah meninggikan kedudukan para ulama. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan kedudukan para orang-orang yang beriman dan mereka yang memiliki ilmu, saudara. Darajat, beberapa derajat ditinggikan oleh Allah. Artinya apa? Allah saja yang maha mulia memuliakan ulama. Allah saja yang maha tinggi meninggikan kedudukan ulama. Artinya kita sebagai hamba-hamba Allah wajib memuliakan mereka yang dimuliakan oleh Allah, betul. Wajib meninggikan kedudukan mereka yang ditinggikan oleh Allah, betul. Siap muliakan ulama, siap tinggikan derajat ulama. Takbir, sallu ala nabi. Saudara, jangan kurang ajar kepada ulama. Oh, ada yang bilang, Habib, tapi kan gak semua ulama. Benar, saudara, iya, ada ulama, ada ulama-ulamaan, betul, saya nggak pungkiri, betul. Bu, ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ulama ngajak kita ke sorga, ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Nah, saya mau tanya yang di sini, mau masuk sorga apa sorga-sorgaan? Jawab yang kompak. Bu, mau masuk sorga apa sorga-sorgaan? Betul. Kalau mau masuk sorga harus ikut mau ikut ulama atau ulama-ulamaan? Ulama ngajak ke sorga, ulama-ulamaan ngajak ke sorga-sorgaan. Makanya kita ikut ulama semua. Setuju? Setuju. Terus ada yang nanya, Habib, gimana cara ngebedain antara ulama dan ulama-ulamaan? Gampang. Mau tahu? Mau tahu? Kapan? Tahun depan. Tadi Kiai Haitami bilang tahun depan mau bikin lagi. Sekarang apa kapan? Kapan? Sekarang juga. Gampang, saudara. Cara membedakannya, ulama yang nuntun ke sorga pasti takut kepada Allah. Ulama-ulamaan nggak ada takutnya kepada Allah, saudara. Dalilnya Allah yang berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah kalangan ulama. Jadi kalau ada orang ngaku dirinya ulama tapi tidak takut kepada Allah, bohong. Ulama yang istiqomah, ulama yang berjuang di jalan Allah, pasti mereka takut kepada Allah, saudara. Nah, jadi simpel aja. Pokoknya ada ulama yang nyatukan umat, ulama yang ngajarin kita ke jalan yang benar, ulama yang mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal,
ulama yang mengatakan hak itu hak, batil itu batil, ulama yang ucapan dengan perbuatan tidak bertentangan. Nggak usah khawatir, itu dia ulama yang sejati, insya. Nah kalau ada ulama saudara yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, yang hak dibatilkan, yang batil dihakkan saudara, menjual ayat-ayat Allah saudara, ngadu domba umat saudara, terang-terangan berbuat maksiat, dia nggak sholat, dia nggak puasa Ramadan saudara. Kalau ditanya orang, Ustadz kenapa nggak sholat? Oh udah, anda tadi sholat di Mekah, so jadi wali saudara. Sholat enggak, puasa enggak, ngaku jadi wali, wali setan itu namanya. Wali apa? Wali apa? Nah kalau udah yang model begini, ini namanya ulamaan. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Betul? Nah baik, sekarang yang terakhir saya mau tanya nih semua, keseriusannya nih bener apa enggak nih? Siap bela ulama? Betul? Siap bela pesantren? Siap bela kiai? Ibu saya mau tanya, siap bu bela ulama? Siap bela kiai? Anak-anak muda saya tanya, siap bela ulama? Siap bela kiai? Siap bela ustadz? Betul? Kalau dibilang radikal? Lu jawab masa bodohnya kurang kompak loh. Pokoknya kita mau bela ulama, bela kiai, bela santri. Masa bodoh amat. Orang mau tuduh kita ekstrim, mau tuduh radikal, mau tuduh teroris, masa bodoh. Apa bu? Masa bodoh. Kalau orang Banten bilang, kalau dibilang ekstrim, kalau dimusuhin, kalau dipanggil polisi, kalau ditangkap, kalau diculik, kalau dibunuh, kalau dibilang nasabnya palsu, tuh Habib Hanif paling kencang, masa bodoh. Masya Allah. Ayo jawab yang kompak bu, jawab yang kompak ya semua deh. Sekali lagi kalau nggak lulus awas loh. Yang semangat. Siap bela agama, siap bela negara, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela pesantren, siap bela majelis taklim, siap bela madrasah. Betul. Kalau dibilang teroris, kalau dibilang radikal, kalau dibilang ekstrem, kalau dimusuhin, kalau dibenci, kalau diomongin, kalau dipanggil polisi, kalau ditangkap, kalau dibunuh, takbir. Angkat tangan sampai ujung sekali, semuanya angkat tangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Nah karena itu saudara, saya mengajak semuanya jaga, jangan sampai kita diadu domba lagi. Betul? Jadi musuh-musuh Islam menghancurkan habaib, habis itu hancurkan kiai, hancurkan santri, hancurkan pondok pesantren. Udah rusak, udah kita punya perjuangan dihancurin habis-habisan. Maka itu mulai malam ini buka mata kita, buka telinga kita, satukan langkah kita, satukan hati kita. Kita harus bersatu membela Islam. Siap dan satu seperti waktu 212 rame-rame kita kompak bela Quran. Betul? Nah akhirnya kita menang tidak? Menang saudara. Karena apa kita menang? Karena bersatu. Loh kok bersatu bisa menang? Karena Allah bersama orang yang bersatu. Nah karena itu saudara siap bersatu ya. Sallu ala nabi. Jadi apa yang disampaikan malam ini jelas tidak? Terang tidak? Saya tanya lagi, siap bersatu? Siap bersaudara sama kiai, santri dan pesantren? Takbir. Nah yuk kita saudara sebentar lagi kita dengarkan yaitu doa daripada orang-orang tua kita. Saudara, dari saya cukup sekian, cuman saya meminta doa. Hari ini tadi saya sudah mulai proses untuk operasi saudara. Saya tadi sudah disuntik penguatan tulang dan lain sebagainya. Insya Allah hari Senin atau Selasa saya akan ditindak oleh dokter dengan operasi. Tolong doakan agar Allah berikan sukses, operasinya berhasil, dan saya bisa kembali sehat walafiat dan bisa kembali berdakwah di tengah umat. Amin ya rabbal
alamin. Tolong doakan, saya hanya minta doa. Sengaja saya bicara begini karena minta doa, karena tindakan ini nggak main-main. Saya minta doa dari semua saudara. Selanjutnya, faida azamta fatawakkal Allah. Kita tawakal kepada Allah. Apa yang akan terjadi nanti, yang penting jangan lupa doakan. Setuju? Siap? Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Habib Hanif, terima kasih Habib Soleh, Habib Umar. Lanjutkan perjuangan Abah. Abah dulu bukan ulama, tapi Abah mujahid. Abah dulu bukan ulama, tapi Abah muhtasib. Abah dulu memang bukan dai yang ceramah di mimbar, tapi beliau muhtasib, penegak amar ma'ruf nahi munkar di tengah umat, tengah masyarakat. Lanjutkan perjuangan Abah, mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan orang tua anak-anaknya, dan mudah-mudahan Habib Abdurrahman bin Umar Attas, saudara, di alam arwah sana bangga, yaftakhir bi auladih, dan pahala yang tadi kita bacakan sampai untuk beliau, dan beliau dirahmati Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Begitu juga untuk guru besar kita, yaitu Tuan Guru Habib Ahmad bin Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri Dalwa, saudara. Ini orang luar biasa. Beliau wali min auliyaillah, saya yakin, dan beliau alim minal ulama is-salihin. Nah, saudara, mudah-mudahan kita semua ini mendapat keberkahannya. Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi barakatih wa asrarih wa ulumih fid dini wa dunya wal akhirah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.